Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Ade Kartika Sari. Oke teman-teman, hari ini saya mau sharing materi tentang pemberdayaan masyarakat. Jadi materi ini adalah salah satu materi SKB teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut mohon bantuannya untuk subscribe teman-teman ya, like, share, dan komen. Oke, untuk mengefisienkan waktu kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi mendengar kata pemberdayaan masyarakat, apa sih yang terlintas dalam pikirannya teman-teman? Jadi kira-kira pemberdayaan masyarakat itu apa sih teman-teman? Oke teman-teman, kita lihat ya materi selanjutnya atau slide selanjutnya, apa itu pemberdayaan. Jadi menurut Noto Atmojo, pemberdayaan itu adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, dan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Nah, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok atau klien secara terus-menerus dan berkesinambungan yang mengikuti perkembangan masyarakat, serta proses membantu masyarakat agar masyarakat tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar teman-teman ya, yang dilihat dari aspek pengetahuan atau knowledge. Kemudian dari tahu itu dia menjadi mau teman-teman ya, dilihat dari aspek sikap atau attitude. Nah dari mau itu kemudian mereka menjadi mampu teman-teman ya, mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan. Nah ini dari aspek tindakan atau praktis. Lanjut. Jadi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan suatu proses aktif di mana sasaran atau masyarakat yang diberdayakan harus berperan aktif di dalamnya teman-teman ya. Nah, jadi yang penting dalam pemberdayaan itu masyarakat atau yang menjadi sasaran dia harus bisa berperan aktif teman-teman ya, atau berpartisipasi dalam kegiatan atau program kesehatan. Nah, pertanyaan selanjutnya setelah kita tahu definisinya, kira-kira apa sih tujuannya? Tujuan dilakukan pemberdayaan kesehatan masyarakat. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat ini atau penerima manfaat tahu dan dia mau, kemudian dia mampu menerapkan inovasi tersebut demi tercapainya perbaikan mutu hidupnya di bidang kesehatan. Oke teman-teman, sudah paham ya apa sih tujuannya? Tujuan dilakukan pemberdayaan sudah tahu teman-teman ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu definisi, tujuannya, nah pertanyaannya kemudian adalah siapa sih sasaran pemberdayaan masyarakat itu? Untuk sasaran pemberdayaan ada namanya sasaran utama teman-teman ya. Sasaran utama itu termasuk individu, keluarga, ataupun kelompok masyarakat. Nah, sasaran pendukung ini adalah individu maupun kelompok yang berperan aktif dalam melakukan upaya pemberdayaan di bidang kesehatan, yaitu petugas kesehatan, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, PKK, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, pramuka, organisasi pemuda, organisasi profesi, media massa, lintas sektor, dan swasta atau dunia usaha. Ini dia merupakan sasaran pendukung. Sedangkan sasaran lainnya adalah penentu kebijakan teman-teman ya, yang mempunyai kewenangan untuk memberikan dukungan kebijakan dan sumbernya sasaran. Misalnya RT, RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, BPD, DPRD, atau ketua PKK. Oke lanjut teman-teman ya. Nah selanjutnya, pendekatan apa sih yang bisa kita gunakan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat? Nah, pendekatan yang bisa kita gunakan adalah pendekatan makro teman-teman. Nah, pendekatan makro ini dilakukan dengan membangun komitmen di setiap jenjang, membangkitkan opini masyarakat, menyediakan petunjuk teknis operasional atau petunjuk pelaksanaan dan biaya operasional, serta monitoring dan evaluasi serta koordinasi. Nah,
ini ya teman-teman yang pendekatan makro. Nah, selanjutnya ada makro berarti ada mikro. Nah, pendekatan mikro itu seperti apa teman-teman? Jadi pendekatan mikro itu dilakukan dengan menggali potensi yang belum disadari masyarakat, potensi yang muncul dari adanya kebutuhan masyarakat yang diperoleh melalui pengarahan, pemberian masukan, dialog, kerjasama, dan pendelegasian, serta membuat model-model pencontohan dan prototipe pengembangan masyarakat. Oke teman-teman, sudah paham ya? Jadi pendekatan makro dan pendekatan mikro. Selanjutnya, apa sih unsur pemberdayaan masyarakat yang harus ada dalam pemberdayaan masyarakat? Yang pertama adalah aksesibilitas informasi. Yang kedua, keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Yang kelima apa teman-teman? Yang keempat adalah kapasitas organisasi lokal. Ini ya unsur-unsur pemberdayaan masyarakat. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri pemberdayaan masyarakat itu? Nah, ciri-ciri yang pertama, dia ada community leader. Community leader maksudnya adalah petugas kesehatan yang melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin terlebih dahulu. Misalnya kepada camat, kepada lurah, kepada kepala adat, kepada ustaz dan sebagainya. Yang kedua ada community organization. Jadi organisasi seperti PKK misalnya, Karang Taruna, Majelis Taklim dan lainnya merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Jadi kita tidak bergerak sendiri teman-teman ya. Jadi kita menjalin mitra kerjasama dalam upaya pemberdayaan ya. Selanjutnya ada community fund, jadi dana sehat atau jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau JPKM yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai salah satu prinsip pemberdayaan. Selanjutnya ada community material, jadi setiap daerah itu dia memiliki potensi tersendiri teman-teman yang bisa digunakan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan. Misalnya saja ya teman-teman, contohnya desa yang dekat dengan kali penghasil pasir misalnya, dia punya potensi untuk melakukan pengerasan jalan untuk memudahkan akses ke puskesmas misalnya. Ini untuk daerah-daerah terpencil ya, ini contohnya. Jadi banyak lagi teman-teman ya. Oke, selanjutnya community knowledge adalah pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan community based health education. Selanjutnya ada community technology, jadi teknologi yang sederhana di komunitas yang bisa kita gunakan untuk pengembangan program kesehatan, misalnya penyaringan air dengan pasir atau arang. Selanjutnya ada community decision making, adalah pengambilan keputusan oleh masyarakat melalui proses menemukan masalah, kemudian merencanakan dan melakukan pemecahan. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi sudah paham ya ciri-ciri pemberdayaan masyarakat. Nah, selanjutnya metode apa sih yang bisa kita gunakan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat? Nah, yang pertama ada metode Rapid Rural Appraisal atau RRA atau penilaian desa secara partisipatif. Nah, yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan review atau telaah data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapangan. Selanjutnya kita melakukan observasi lapangan secara langsung, kemudian kita melakukan wawancara dengan informan kunci dan lokakarya. Selanjutnya kita melakukan pemetaan dan selanjutnya ada studi kasus atau sejarah lokal dan geografi. Selanjutnya kita membuat kuesioner sederhana yang singkat, dan yang terakhir kita membuat laporan lapangan secara cepat. Oke ya. Oke, selanjutnya ada metode participatory rapid appraisal. Jadi dia itu merupakan metode pengkajian pemberdayaan masyarakat dengan yang lebih banyak melibatkan pihak dalam teman-teman ya, yang terdiri dari pihak stakeholder atau pemangku kepentingan kegiatan, dengan difasilitasi oleh pihak luar yang berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator. Jadi PRA ini merupakan metode penilaian secara partisipatif teman-teman ya, yang dilakukan pada tahapan awal perencanaan kegiatan.
Kemudian dalam PRA ini terdapat 5 kegiatan pokok, teman-teman. Kita melakukan penjajakan atau pengenalan kebutuhan, kemudian kita melakukan perencanaan kegiatan, selanjutnya kita melakukan pelaksanaan atau pengorganisasian kegiatan, selanjutnya kita melakukan pemantauan kegiatan dan mengevaluasi. Oke teman-teman, selanjutnya ada metode Participatory Learning and Action. Jadi metode PLA ini dia merupakan penyempurnaan dari metode learning by doing. Jadi ada persyaratannya ya teman-teman. Jadi persyaratan dasar dari PLA ini adalah, jadi di dalamnya harus ada kemauan dan komitmen untuk mendengarkan, menghormati, dan beradaptasi. Selanjutnya, tersedia banyak waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan atau pelatihan. Selanjutnya, komunitasnya itu telah didampingi oleh organisasi yang paham dengan keadaan masyarakat. Dan yang terakhir, perlu dibangun suasana atau komunikasi yang mendorong masyarakat memiliki kepercayaan pada pihak luar atau fasilitator. Nah, selanjutnya ada metode Participatory Assessment and Planning atau biasa singkat dengan PAP ya. Jadi PAP ini sejalan bahkan serupa dengan metode PRA ya teman-teman ya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan di dalamnya, kita menemukan masalah, kemudian kita mengenali potensi yang ada, kemudian kita menganalisis masalah dan potensi yang ada tersebut, kemudian kita memilih solusi pemecahan masalah yang tepat. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada metode Participatory Hygiene dan Sanitation Transformation. Jadi ini pada bagian hygiene dan sanitasi ya. Jadi dia itu merupakan metode pembelajaran partisipatif dalam membangun kemampuan swadaya masyarakat untuk memecahkan masalah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola air dan mengendalikan penyakit yang berhubungan dengan sanitasi melalui peningkatan kesadaran terhadap kesehatan serta perbaikan dan perilaku. Selanjutnya, metode yang kita bisa gunakan adalah Communication for Behavior Impact atau biasa disingkat dengan COMBI. Nah, COMBI ini dia merupakan proses dengan strategi campuran berbagai intervensi komunikasi yang dimaksudkan untuk mengikutsertakan perorangan dan keluarga dalam mempertimbangkan perilaku-perilaku sehat yang direkomendasikan dan untuk mendorong penerimaan dan pemeliharaan perilaku. Oke teman-teman, tadi sudah bahas tentang metode. Selanjutnya kita lanjut ke bagaimana sih langkah-langkah pemberdayaan masyarakat. Jadi kita melakukan perumusan. Jadi perumusan masalah yang oleh masyarakat dan membuat perencanaan. Selanjutnya kita melakukan pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah oleh masyarakat. Selanjutnya kita melakukan pembinaan dan pengembangan upaya pemberdayaan masyarakat. Oke, selanjutnya kita lihat indikator hasil pemberdayaan. Jadi dari segi input meliputi SDM, misalnya pemimpin, toga, kader, kemudian jumlah dana, kemudian bahan-bahan dan alat-alat yang mendukung kegiatan pemberdayaan. Selanjutnya ada proses, meliputi jenis dan jumlah KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi atau penyuluhan yang dilaksanakan, kemudian frekuensi pelatihan, kemudian jumlah tokoh yang terlibat, kemudian adanya siklus pengambilan keputusan di masyarakat, kemudian pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan. Selanjutnya kita lihat dari segi outputnya meliputi jumlah dan jenis usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat. Kemudian kita lihat jumlah masyarakat yang telah meningkatkan pengetahuan dan perilakunya tentang kesehatan. Kemudian jumlah anggota keluarga yang memiliki usaha meningkatkan pendapatan keluarga. Kemudian adanya atau meningkatnya fasilitas umum di masyarakat. Kemudian dari segi outcome. Nah, kita lihat dari segi outcome-nya apa saja. Jadi outcome-nya itu misalnya masyarakat mempunyai kontribusi dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, dan angka kelahiran, serta meningkatkan status gizi masyarakat. Oke, sudah paham ya indikator hasil pemberdayaan? Selanjutnya, kita masuk ke latihan soal. Oke, soal yang pertama teman-teman.
Di suatu desa X dikenal dengan desa anti imunisasi. Masyarakatnya memiliki kepercayaan bahwa imunisasi hanya akan memberikan penyakit pada anak. Dan anak cukup diberi ASI saja untuk sehat. Menurut saudara, apakah yang cocok dilakukan agar masyarakat di desa tersebut pro terhadap imunisasi? A. Menjamin ketersediaan cukup vaksin, rantai vaksin, dan alat suntik. B. Pelayanan imunisasi dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga kerja yang profesional. C. Pelaksanaan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. D. Melaksanakan imunisasi di rumah sasaran target imunisasi. E. Pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi. Yang mana teman-teman jawabannya? Oke, jawabannya error ya. Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi. Soal nomor 2. Nah, menindaklanjuti masalah dalam pelaksanaan program Kadarsi. Jadi ini Kadarsi Keluarga Sadar Gizi ya. Puskesmas X melakukan pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok sasaran yang secara terus-menerus dan berkesinambungan. Perkembangan sasaran serta proses membantu sasaran agar sasaran ini berubah dari tidak tahu menjadi tahu, atau sadar dari aspek knowledge, dari tahu menjadi mau, dari aspek attitude-nya, kemudian dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan, atau dalam hal ini aspek praktisnya ya. Nah, di kegiatan yang dilakukan Puskesmas X tersebut merupakan upaya atau program A. Kemitraan, B. Advokasi, C. Bina suasana, D. Pemantauan, E. Pemberdayaan. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Oke, error ya. Jadi mereka melakukan kegiatan pemberdayaan. Soal yang ketiga, yang bukan termasuk tujuan dari pemberdayaan adalah A. Tumbuhnya kesadaran dan pemahaman akan kesehatan bagi individu, kelompok, atau masyarakat. B. Timbulnya kemauan dan kehendak ialah sebagai bentuk lanjutan dari kesadaran dan pemahaman terhadap objek. C. Timbulnya rasa pengetahuan akan kesehatan. D. Timbulnya kemauan masyarakat di bidang kesehatan. E. Timbulnya rasa iri dan dengki antar individu. Oke, jawabannya sudah jelas teman-teman ya. Error. Nah, ini A sampai D merupakan tujuan dari pemberdayaan teman-teman ya. Tadi sudah dibahas di materi. Soal yang keempat, kota A merupakan salah satu kota dengan tingkat produksi sampah yang tinggi, volume sampah yang banyak, baik sampah organik maupun non-organik, yang berpotensi menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah kesehatan. Kebanyakan warga belum menyadari pentingnya pengelolaan sampah untuk mencegah timbulnya masalah pada aspek kesehatan dan lingkungan. Nah, berdasarkan kondisi di atas, apa upaya yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan akibat peningkatan volume sampah di kota A? A. Dengan advokasi terhadap stakeholder untuk mengelola sampah. B. Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah. C. Reorientasi pelayanan kesehatan. D. Mengembangkan kebijakan berwawasan kesehatan dan lingkungan. E. Peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Jawabannya adalah Oke, B teman-teman ya, kita melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah karena mereka tidak tahu cara mengelola sampah dengan baik. Oke, lanjut teman-teman ya. Oke teman-teman, soal nomor 5. Petugas kesehatan memiliki peranan sebagai fasilitator atau motivator untuk memfasilitasi masyarakat melalui kegiatan maupun program kesehatan masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk bekerja sama secara berkontribusi terhadap program tersebut dengan memberikan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan teknologi kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat vokasional. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat dalam pendekatan ilmu sosial. Upaya apakah yang dimaksud? A. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesehatan. B. Peningkatan upaya edukasi. C. Pemberdayaan masyarakat. D. Reorientasi pelayanan kesehatan. E. Pengembangan kebijakan yang berwawasan kesehatan. Oke teman-teman, jawabannya yang mana? Oke, C teman-teman ya. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Suatu desa di Kabupaten X mengalami masalah endemik gizi buruk pada balitanya. Tingkat ekonomi masyarakat di sana rata-rata berada di bawah garis kemiskinan.
dan pengetahuan tentang gizi balita pada masyarakat yang rendah. Penduduk desa tersebut menganggap bahwa ini merupakan dampak dari pemerintah daerah yang tidak kunjung memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, sebagai public health professional, apa yang harus Anda lakukan mengenai fenomena tersebut? A. Melakukan advokasi kepada Pemda Kabupaten agar memberikan bantuan serta kucuran dana untuk kepada masyarakat desa tersebut. B. Memberikan masukan kepada Pemda Kabupaten untuk menyediakan makanan. C. Bersama-sama Pemda Kabupaten melakukan upaya edukasi tentang gizi kepada masyarakat desa dan melakukan upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan gizi. D. Meminta kepada Pemda agar menyediakan lapangan kerja. E. Mengadakan rapat dengan masyarakat mengenai kondisi tersebut. Jawabannya apa, teman-teman? Oke, C ya. Jadi kita harus kerjasama ya dalam pemecahan masalah. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Soal nomor 7. Pemberdayaan masyarakat terkait ketersediaan sumber daya manusia, dana, bahan, dan alat-alat yang mendukung pemberdayaan masyarakat merupakan indikator A. Processing, B. Outcome, C. Output, D. Input, E. Hasil. Yang mana teman-teman? Sudah tahu pasti ya. Nah, kan tadi ada indikator hasil pemberdayaan, ada input, ada proses, ada output. Jadi jawabannya input, teman-teman ya. Nah, input itu ada SDM, dana, bahan, dan alat-alat yang mendukung pemberdayaan. Lanjut ke soal nomor 8. Berikut adalah program pemberdayaan masyarakat dalam rangka promotif dan preventif, kecuali A. Sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, B. Pekan Imunisasi Nasional atau PIN, C. Perilaku hidup bersih dan sehat, D. Upaya kesehatan berbasis masyarakat atau KBM, E. Desa dan keluarga siaga. Jawabannya oke, B teman-teman ya, Pekan Imunisasi Nasional. Selanjutnya soal nomor 9. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat yang perlu diperhatikan diantaranya kecuali A. Akuntabilitas, B. Kesediaan anggota kelompok masyarakat untuk terlibat, C. Tersedianya aksesibilitas, D. Menjadikan tokoh masyarakat sebagai kader. Oh, ternyata ini pilihannya cuma 4 ya. Jawabannya yang mana teman-teman? Oke, delta ya. Jadi unsur-unsur pemberdayaan itu ada akuntabilitas, ada kesediaan anggota untuk berpartisipasi, kemudian ada tersedianya aksesibilitas. Jadi teman-teman harus perhatikan soalnya ya, harus teliti membaca. Jadi jangan sampai ada kata kecuali. Oke, soal nomor 10. Indikator hasil pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari segi outcome-nya. Di antara berikut manakah yang merupakan indikator outcome? A. Dari segi proses meliputi jumlah dan frekuensi penyuluhan dan pelatihan, jumlah tokoh yang terlibat. B. Kontribusi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, kematian, dan angka kelahiran serta status gizi. C. SDM, jumlah dana maupun bahan dan alat untuk pemberdayaan. D. Jumlah dan jenis usaha kesehatan yang bersumber dari masyarakat, pengetahuan tentang kesehatan dan perilaku sehat yang terampil. E. Frekuensi penyuluhan dan pelatihan, jumlah tokoh yang terlibat, dan pengetahuan tentang kesehatan umum. Jadi ini yang ditanyakan indikator outcome-nya teman-teman ya. Jadi jawabannya oke teman-teman, B ya. Bagaimana masyarakat berkontribusi dalam penurunan angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, serta perbaikan status gizi masyarakat. Oke teman-teman, ternyata soalnya sudah habis teman-teman ya. Nah, ini sumbernya teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman mohon bantuannya ya. Don't forget untuk subscribe, like, dan komen video saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya teman-teman ya. Dan semoga video-video yang saya buat semoga bermanfaat untuk teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.